Baik, kita akan mulai untuk pertemuan yang ketiga. Tentu apa yang kita bahas itu sangat terbatas waktunya ya. Bagaimana mungkin membahas tentang Allah yang tidak terbatas dengan waktu yang sangat terbatas. Tentu sangat tidak memadai, tetapi hari ini kita coba untuk belajar satu bagian kalau Bapak Ibu lihat dalam itu silabus kita, membahas mengenai atribut-atribut Allah, membahas mengenai sifat-sifat Allah. Yang lalu kita belajar tentang nama Allah. Nama Allah itu punya arti yang penting. Jadi kita mungkin pikir apalah arti sebuah nama gitu ya. Ternyata nama itu sangat penting karena memberitahu sesuatu tentang pribadi tersebut. Jadi kita minggu lalu belajar mengenai nama-nama Allah, belajar mengenai gelar, titles Allah, belajar mengenai nama metaforis. Melalui nama itu kita mengenal karakter Allah, kita mengenal kekuasaannya Allah. Dan nama Allah yang penting apa? Kita tahu ada El, kemudian juga ada Yahweh. Yahweh itu ialah satu nama perjanjian, itu Allah dengan Israel, satu nama yang khusus digunakan hanya oleh orang-orang Israel menyapa Allah mereka. Nah, mari kita masuk dalam pembahasan mengenai atribut-atribut Allah. Baik, kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur pada malam ini bersama-sama kami boleh meneruskan kelas kami dan kami akan membahas mengenai atribut Allah. Satu tema yang sangat luas dan Tuhan pimpin dalam waktu yang singkat dan terbatas ini. Kami boleh dimampukan mengerti siapakah Allah berdasarkan sifat-sifat yang Allah nyatakan melalui kitab yang suci. Kami berdoa Tuhan pimpin, Tuhan sertai setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, atribut Allah itu adalah gambaran tentang hakikat dan sifat-sifat Allah yang diwahyukan kepada kita. Kita tidak mungkin tahu sifat seseorang jikalau seseorang itu tidak memberitahu sifatnya kepada kita. Waktu orang pertama kali kenalan, dia hanya tahu, oh orangnya seperti ini. Tapi belum berelasi. Setelah berelasi, kita mulai tahu sifat-sifat orang itu melalui apa yang dia sampaikan, melalui apa yang dia katakan. Nah, Allah Sang Pencipta itu memiliki hakikat dan sifat-sifat melalui apa yang diwahyukan. Dan sifat itu sama sekali berbeda dengan sifat daripada ciptaannya. Jadi kita seringkali memandang Allah itu lalu kita kemudian memasukkan Allah ke dalam konsep kita dan kemudian menghakimi Allah. Seorang teolog mengatakan zaman dulu ya, orang kalau bersalah itu dia seperti berada di kursi terdakwa, lalu Allah menanyai dia. Tetapi zaman modern, kita taruh Allah di kursi terdakwa, lalu kita yang menanyai Allah. Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Nah, saudara sekalian, kita harus menyadari bahwa Allah Sang Pencipta mempunyai sifat yang sama sekali beda dengan sifat ciptaannya. Tetapi seringkali kita menilai Allah di dalam tataran kita. Maka karena itu kita kemudian mengatakan, kita seringkali melihat Allah itu ini manusia, kita seringkali melihat Allah itu selevel dengan kita, lalu tindakan Allah dalam kitab suci itu kita samakan dengan sifat dan karakter kita. Contohnya apa? Orang seringkali bertanya satu hal, ketika Alkitab mengatakan Allah menyesal. Nah, saudara lihat apa? Loh, kok Allah bisa menyesal? Allah sama dong dengan kita. Berarti Allah tidak maha tahu dong, karena Allah menyesal. Nah, kita seringkali menganggap sifat Allah itu sama dengan sifat ciptaannya. Tetapi di awal saya harus mengatakan bahwa sifat Allah sama sekali berbeda dengan sifat ciptaannya. Nah, bagaimana menjelaskan tentang Allah? Seringkali lebih mudah kita menjelaskan apa yang bukan Allah daripada mengatakan siapa Allah. Apa yang bukan Allah. Karena itu banyak sifat-sifat Allah yang disampaikan secara negasi ya, secara negatif begitu ya. Bukan dalam arti itu negatif itu buruk ya, bukan. Tetapi secara negatif misalnya apa? Allah bisa mati? Tidak. Maka kita mengatakan Allah tidak bisa mati. Allah bisa dilihat? Tidak. Maka kita mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa berubah. Allah tidak terbatas dan seterusnya. Karena apa? Karena kita tidak mungkin memahami Allah sepenuhnya. Maka kita menggunakan istilah negasi. Tetapi Alkitab juga menggambarkan Allah dalam istilah yang positif. Misalnya apa? Allah itu kekal, Allah itu kudus,
Allah itu maha tahu, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha hadir. Maha itu artinya ya sudah tidak ada batasannya lagi begitu ya. Maka sifat-sifat Allah itu saling melengkapi satu sama lain sehingga tidak bisa berdiri sendiri. Saudara kalau lihat sifat-sifat Allah nanti ya dalam silabus kita kan ada itu poin-poinnya sifat Allah. Nah kita harus mengerti bahwa sifat itu saling melengkapi dan tidak pernah berdiri sendiri. Misalnya waktu kita mengatakan Allah Maha Kuasa. Nah apa yang saudara pikirkan? Berarti Allah bisa melakukan segala sesuatunya. Tetapi kita harus melihat sifat yang lain. Ini ketika kita mengatakan Allah Maha Kuasa, bukan semata-mata berarti bahwa Allah bisa melakukan apapun juga. Nah, waktu kita dengar kata Maha Kuasa, kita akan berkata Allah bisa melakukan apapun juga. Karena dia Allah. Tetapi saudara harus perhatikan bahwa ini bukan berarti semata-mata Allah bisa melakukan apapun juga, melainkan artinya Maha Kuasa, dia tidak dibatasi oleh sesuatu yang lebih besar daripada dia. Maka Allah, arti Maha Kuasa berarti Allah tidak bisa dibatasi oleh sesuatu yang misalnya kita mengatakan Allah dibatasi oleh kekuatan yang lebih besar daripada dia. Tidak, itu artinya. Misalnya contohnya ya. Kalau kita mengatakan Allah Maha Kuasa, berarti apa? Bisa nggak Allah melakukan kejahatan? Bisa nggak? Bisa nggak Allah melakukan kejahatan? Kan Allah Maha Kuasa, bisa nggak? Bisa nggak Allah melakukan kejahatan? Tidak bisa, kenapa? Karena ada sifat-sifat yang lain yang kemudian bukan membatas Allah ya, tetapi Allah bertindak berdasarkan seluruh sifat-sifat yang ada padanya. Maka saudara sekalian, seringkali kita kemudian orang menyangkali Allah dengan menggunakan cara berpikir seperti itu. Contohnya, satu pertanyaan orang ateis yang seringkali itu mereka sampaikan ialah, bisakah Allah menciptakan satu batu yang demikian besar sampai Allah sendiri tidak bisa angkat? Nah ini ya pertanyaannya ya. Allah bisa nggak bikin satu batu, ciptakan satu batu yang saking besarnya sampai Allah nggak bisa angkat? Bisa nggak? Nggak bisa, berarti Allah tidak maha kuasa. Bisa nggak? Bisa nggak Allah bikin satu batu yang begitu besar sampai Allah nggak bisa angkat? Itu bisa nggak? Kalau kita bilang bisa, tapi Allah nggak bisa angkat, berarti Allah tidak bisa juga ya. Kalau kita bilang Allah tidak bisa, berarti Allah tidak maha kuasa. Jadi bagaimana kita mengerti? Nah ini seringkali kita menilai Allah dalam tataran level manusia. Nah di sini kita akan mengerti mengenai sifat-sifat Allah. Jadi Allah tidak bisa menyangkal sifatnya sendiri. Tetapi dia bisa menjalankan kedaulatannya dengan cara apapun yang dia pilih. Nah ini saudara ya, waktu kita baca Alkitab, kita harus mengerti bahwa Allah bisa menjalankan kedaulatannya dengan cara apapun yang dia pilih. Nah, para teolog kemudian mengklasifikasikan sifat-sifat Allah secara umum. Kita bisa bagi dua ya, sifat-sifat Allah secara umum. Nah, nantinya kita akan melihat dari yang pertama dulu. Jadi, sifat yang pertama ialah yang disebut sebagai incommunicable atau sifat Allah yang tidak dikomunikasikan kepada manusia. Incommunicable attributes ya, ini sifat-sifat Allah. Adalah sifat Allah, apa maksudnya nanti kita lihat. Kemudian yang kedua ialah communicable attributes. Nah saudara sekalian, sifat yang pertama ialah sifat yang menggambarkan Allah pada dirinya sendiri. Lalu yang kedua ialah sifat yang menggambarkan Allah di dalam relasinya, di dalam hubungannya dengan makhluk yang dia cipta. Nah disebut sebagai sifat yang tidak dikomunikasikan, artinya sifat itu tidak ada pada kita. Sifat yang dikomunikasikan artinya sifat yang ada pada kita dan yang Allah mau kita juga mengerjakan itu. Misalnya Allah itu murah hati, Allah itu belas kasihan. Allah mau kita juga mengerjakan itu. Nah pertama kita lihat pada incommunicable attributes. Apa yang menjadi sifat Allah yang incommunicable? Yang pertama ialah kita lihat Allah yang ada pada dirinya sendiri atau Allah yang self-existent. Nah ini yang membedakan Allah ya. Minggu lalu kita sudah bahas ketika Musa bertanya, jikalau orang Israel tanya, siapakah namamu?
Aku harus sebut apa? Maka di situ kemudian Allah memberitahu kepada Musa, Eye Aser Eye ya, atau YHWH itu ya, I am who I am. Aku adalah aku. Aku tidak bergantung kepada apapun juga. Allah itu self-existent karena dia tidak memiliki sebab. Setiap kita pasti ada sebab. Setiap kita pasti ada permulaan. Allah tidak ada penyebab. Allah tidak ada sumber mula-mula. Maka tidak ada makhluk yang lain yang seperti Allah. Allah tidak diciptakan. Jadi Allah sebagaimana yang dia katakan, aku adalah aku. Nah, apa artinya aku adalah aku? Artinya keberadaan Allah tidak bergantung, tidak disebabkan oleh hal yang lain. Allah tidak berasal dari apapun, Allah tidak berasal melalui apapun, dan Allah tidak berada kepada siapapun juga. Maka Paulus sebut dalam Roma pasal 11 ayat 36 bahwa dari dia, dari Allah, dan melalui Allah, dan kepada Allah segala sesuatu. Nah, segala sesuatu dicipta menurut kuasa, tujuan, dan rencana Allah. Jadi saudara sekalian, tidak ada benda, tidak ada hal yang tidak memiliki maksud. Nah, ini menjadi salah satu poin dalam apologetika juga ya, ketika orang membuktikan bahwa Allah ada dengan melihat segala sesuatu itu memiliki maksud, segala sesuatu memiliki tujuan. Jadi Allah ada untuk dirinya sendiri dan bukan untuk makhluk yang lain. Allah mengerjakan segala sesuatu bagi kemuliaannya. Nah, ini yang seringkali orang mengatakan, Allah kok seperti itu ya? Allah itu narsis, mencintai dirinya sendiri. Allah itu melakukan segala sesuatu bagi kemuliaannya. Saudara, kalau melakukan segala sesuatu untuk diri sendiri, kita akan mengatakan apa? Egois ya. Kamu kok kerja untuk diri sendiri, nggak pikir orang lain. Kamu makan sendiri, nggak pikir orang lain gitu ya. Nah, Allah mengerjakan segala sesuatu bagi kemuliaannya. Kalau manusia dia hidup untuk diri sendiri, itu disebut sebagai pride, keangkuhan dari manusia. Tetapi ketika Allah hidup bagi dirinya sendiri, dan Allah mengasihi dirinya sendiri, itu bukan perilaku yang narsis. Karena apa? Karena Allah memang layak, dan Allah memang mulia. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Kita hidup pasti untuk tujuan yang lebih tinggi. Kita menyembah sesuatu karena dia lebih tinggi. Kita mengasihi yang kita rasa lebih layak daripada kita. Tetapi Allah tidak. Tidak ada yang lebih daripada Allah. Maka karena itu Allah mengerjakan segala sesuatu bagi kemuliaannya. Nah, maka di sini poinnya ya, seringkali kita dengar khotbah, seringkali ada yang mengatakan bahwa manusia itu sangat berharga. Jadi Allah menyelamatkan kita karena kita sangat berharga. Nah, ini poin kelihatan bagus ya. Wah, kenapa Allah menyelamatkan kita? Kenapa Yesus kenapa Bapa mengutus anak datang ke dalam dunia untuk mati bagi kita? Kenapa? Karena manusia itu berharga. Di satu sisi itu betul ya, saudara, manusia berharga. Karena apa? Kenapa manusia berharga? Kenapa manusia berharga? Oh, karena manusia spare part-nya tidak ternilai gitu ya. Oh, mata manusia luar biasa, manusia punya jantung yang luar biasa. Bukan. Manusia itu berharga kenapa? Manusia itu berharga karena Allah cipta. Jadi saudara, dua macam itu lukisan. Satu anak lempar-lempar cat sembarangan. Satu yang lempar cat itu namanya Picasso. Bisa beda harga saudara. Beda harga kan ya. Jadi manusia itu berharga kenapa? Karena Allah yang menciptakan dia. Dan kita diselamatkan karena apa? Karena Allah mengasihi kita. Bukan karena kitanya yang berharga pertama-tama, tapi Allah mengasihi kita yang tidak ada harganya sebenarnya oleh karena pemberontakan kita, tetapi Allah mengasihi kita yang tidak layak. Maka itu alasan utama kenapa Allah menyelamatkan kita, karena dia mengasihi kita. Lalu poin yang kedua ialah bicara mengenai Allah yang satu. Ini bicara mengenai keesaan dan juga keunikan Allah yang mutlak. Nah, kitab suci itu sangat monoteistik ya, satu Allah ya. Dan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 mengatakan, The Lord our God, the Lord is one. Satu, tidak ada Allah yang lain selain dia. Dan oleh karena itu, dia adalah satu-satunya objek yang layak disembah dan dipuja. Allah adalah satu-satunya pencipta dan pemelihara dunia ini. Segala sesuatu berasal dari dia dan ditopang oleh dia. Dan Allah satu-satunya yang menjadi penyelamat umatnya.
maka kita pegang Allah yang satu. Tetapi Allah yang tiga pribadi. Bukan tiga Allah ya. Satu Allah, tiga pribadi. Di dalam pertemuan pertama kita sudah menegaskan betapa pentingnya pengertian ini. Maka saudara sekalian kadang-kadang kita menganggap remeh. Oh nggak apa-apa lah gereja nggak pegang Tritunggal, nggak apa-apa. Loh kalau nggak pegang Tritunggal kamu percayanya Allah macam apa? Ini sangat serius. Maka di dalam gereja kita percaya bahwa Allah itu Allah yang satu. Dan Allah yang satu itu tidak tersusun dari kumpulan atribut-atribut. Kalau kita terdiri dari elemen-elemen, komponen-komponen. Allah yang satu tidak disusun dari kumpulan atribut. Setiap atribut itu sama esensinya. Jadi kita nggak bisa mengatakan ini Allah, terus Allah terbagi ada kasih, Allah terbagi ada kekal, Allah terbagi atas apa. Tidak. Semua atributnya itu sama dengan esensinya, saudara ya. Sama dengan hakikat Allah. Segala sesuatu ada pada Allah. Jadi kita tidak mengatakan Allah memiliki kasih. Tidak. Allah tidak memiliki kasih. Sebab Allah adalah kasih. Setiap atributnya itu sama dengan hakikatnya. Allah adalah kasih, karena apa kita mengatakan itu? Kalau dikatakan Allah memiliki kasih dengan Allah adalah kasih, apa bedanya? Ketika saya memiliki sesuatu, itu berarti apa? Saya punya mobil. Berarti dulu saya tidak punya. Maka ada proses, ada yang disebut sebagai becoming atau proses menjadi. Saya adalah seorang dokter. Saya menjadi dokter tahun 2010 misalnya ya. Nah berarti ada proses, dia dulunya bukan seorang dokter, tetapi kemudian dia menjadi seorang dokter. Maka ada proses yang namanya becoming, dia menjadi sesuatu. Nah jika kita mengatakan Allah memiliki kasih, maka itu berarti Allah dulu tidak ada kasih, kemudian pada satu waktu Allah memiliki kasih. Nah Allah di dalam Alkitab dikatakan dia adalah kasih, Allah adalah kasih. Nah ini poin yang kedua, kita cepat ya, ini cepat. Ya sebenarnya waktu bahas sifat Allah sangat dalam, sangat rumit. Mungkin satu poin itu harus bahasnya bisa panjang ya, satu sesi ya. Bicara mengenai Allah yang adalah roh, misalnya Allah yang Esa, itu dalam sekali. Tetapi kita mencoba untuk survei, melihat keseluruhan daripada sifat-sifat Allah. Lalu yang ketiga dari incommunicable attributes Allah ialah Allah adalah roh. Nah ini penting. Allah adalah roh, saudara sekalian. Allah adalah roh ya. Jadi Allah bukan sesuatu materi. Ini penting sekali. Maka di dalam hukum yang Allah berikan kepada orang Israel, jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat bagimu apapun yang menyerupai Allah. Allah adalah roh. Allah tidak bersifat materi. Allah tidak bersifat materi. Itu Yesus berkata dalam Yohanes pasal 4 ayat ke-24, Yesus berkata Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Menegaskan bahwa Allah tidak bersifat materi, Allah tidak terlihat. Allah tidak memiliki tubuh dan Allah tidak memiliki dimensi fisik. Saudara ya, Allah tidak memiliki dimensi fisik. Oleh karena itu, Allah bisa hadir di mana saja dan disembah di mana saja. Allah bisa hadir di mana saja dan disembah di mana saja. Sebagai roh, perhatikan, sebagai roh, Allah tidak bisa dihancurkan. Jadi kalau orang mau mengatakan dia mau menghancurkan kekristenan. Kekristenan itu apa? Kekristenan itu bukan gereja. Dia mau menghancurkan seluruh gereja pun juga di satu negara. Dia mau membakar semua Alkitab. Dia tidak akan bisa menghancurkan kehadiran Allah. Sebab Allah adalah roh. Allah tidak bisa dihancurkan. Allah tidak bisa dikurung. Dan Allah tidak bisa dikendalikan oleh makhluk apapun juga. Jadi bayangkan ya betapa sesatnya ketika kita berpikir kita bisa memaksa Allah. Kita bisa mengendalikan Allah. Ketika kita berdoa, apakah dalam sikap kita berdoa kita berpikir Allah bisa diatur, Allah bisa dikendalikan, Allah bisa dipaksa. Nah ini seringkali kita dengan pikiran kita yang sesat kita mengira Allah bisa dikendalikan. Contoh ya, contoh sederhana saja misalnya ya saudara. Pengajaran dalam gereja mengatakan kalau saudara kasih 10 kepada Tuhan maka Tuhan balas 100.
Nah sebenarnya ini kan dasar berpikir kita ialah bahwa Allah bisa diatur. Allah bisa kita kendalikan. Allah itu seperti mesin jackpot, saudara masukin duit, kemudian ya saudara bisa mengatur sehingga mendapatkan lebih. Maka ketika kita berpikir kita memberikan perpuluhan, kita memberikan persembahan dengan harapan melalui persembahan itu kita mengatur apa yang Allah harus berikan dan apa yang Allah harus kerjakan, maka berarti kita sudah mencoba memasukkan Allah di dalam dimensi daripada ciptaan saudara sekalian. Padahal Allah adalah roh. Dia tidak bisa dikurung, dia tidak bisa dikendalikan. Nah, ada yang keliru ya, kemudian mendefinisikan sifat roh Allah itu sebagai apa? Nah, ada yang mendefinisikan sifat roh Allah itu sebagai eternal mind, pikiran yang kekal. Pikiran yang kekal atau kemudian kita sebut sebagai misalnya force ya, atau misalnya kalau sudah nonton Star Wars ya, ada yang disebut the force gitu ya. Nah, force-nya itu apakah berpribadi? Tidak kan ya? Nah, kita kadang-kadang mendefinisikan Allah sebagai satu kekuatan yang kekal, yang tidak berpribadi. Bukan. Allah adalah roh, tetapi dia bukan kekuatan, just the force yang tidak berpribadi, yang kita tidak bisa berelasi dengan dia, tidak. Nah, Allah tidak dapat diklasifikasikan seperti itu. Spiritualitas Allah tidak bisa dikurung oleh pemahaman manusia. Maka saudara, absurd sekali ketika orang-orang menantang kekristenan dan mengatakan Allah harus bisa dibuktikan. Coba buktikan kepada saya. Allahmu yang engkau percaya. Allah tidak bisa dibuktikan. Kalau engkau bisa membuktikan, maka saya percaya Allah ada. Nah, ini kan sesuatu hal yang absurd. Kenapa? Kayak misalnya ya, kita seringkali minta bukti bahwa Allah ada. Itu seorang teolog mengatakan seperti, saudara tahu ya, itu novel Hamlet ya, itu karya dari Shakespeare ya. Ini dia mengatakan, kita mau mencari Allah di mana? Kalau Allah ada, Allah menyatakan dirinya kepada saya, itu sama seperti apa? Itu Hamlet, dia pergi ke loteng mencoba mencari tahu apakah ada Shakespeare di atas. Sama seperti kita waktu lihat foto rame-rame ya, foto rame-rame, kita mengatakan, nah dia nggak datang nih, si tukang fotonya nggak datang hari itu. Kenapa? Karena dia tidak ada di dalam foto itu. Kita mengatakan dia tidak ada. Nah, seringkali kita mengurung Allah di dalam pemahaman manusia. Banyak hal kita seringkali mengatakan ketika ada kejahatan membuktikan bahwa Allah tidak ada. Ketika manusia mengalami malapetaka, ketidakadilan membuktikan Allah tidak ada. Nah, kita seringkali mencoba memasukkan Allah di dalam pemahaman kita. Nah, spiritualitas Allah adalah atribut yang tidak dapat dikomunikasikan karena spiritualitasnya tidak terbatas dan tidak diciptakan. Ingat ya, spiritualitas Allah itu tidak terbatas dan tidak diciptakan. Beda dengan roh kita. Roh kita itu dicipta enggak? Diciptakan ya. Roh kita dicipta, malaikat dicipta enggak? Malaikat itu dicipta. Semua roh yang lain itu diciptakan dan karena itu terbatas. Tetapi Allah, rohnya tidak terbatas dan tidak diciptakan. Nah, tetapi di dalam perjanjian lama tercatat sejumlah hal yang disebut sebagai Allah menampakkan diri. Ada yang tahu apa istilahnya? Allah menampakkan diri? Ya? Theo? Fani? Allah menampakkan diri. Di dalam Alkitab ada banyak peristiwa di mana Allah menampakkan diri. Allah mengambil satu wujud jasmani untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu. Tetapi teofani ini sangat beda dengan penyembahan berhala. Kenapa? Loh, bukankah waktu orang sembah berhala, berhala itu kan juga ada wujudnya. Nah, Allah pernah di dalam Alkitab juga menyatakan dirinya di dalam wujud. Tetapi ini beda dengan penyembahan berhala. Apa bedanya dengan penyembahan berhala? Apa bedanya? Jadi saudara lihat orang di banyak daerah ya, sembah berhala, kasih sesajen, kasih makanan atau apa. Nah, apa bedanya dengan ketika Abraham menyembah Allah yang datang dalam wujud kepadanya? Loh, kalau begitu Abraham sembah berhala dong. Karena Abraham menyembah atau bersujud kepada sesuatu sosok yang muncul. Allah yang mengambil tubuh. Allah yang
mengambil wujud jasmani untuk sementara waktu. Nah, apa bedanya dengan penyembahan berhala? Di dalam teofani, Allah yang memprakarsai tindakan itu. Allah yang memulai tindakan itu sebagai apa? Sebagai yang disebut sebagai akomodasi sementara terhadap kebutuhan daripada manusia. Jadi Allah misalnya datang kepada Musa di dalam semak duri yang menyala tetapi tidak hangus terbakar. Itu ialah Allah yang bukan Musa yang minta seperti itu, tetapi Allah yang memprakarsai sebagai apa? Akomodasi sementara terhadap kebutuhan manusia. Nah, tidak pernah itu sebagai akibat dari kebutuhan Allah untuk adanya satu wujud ya. Allah tidak pernah minta untuk dia dibuatkan satu wujud. Allah tidak pernah minta. Nah, Allah sendiri yang kemudian menciptakan bentuk fisiknya itu ketika dia menampakkan diri. Tidak ada manusia yang pernah membuat berhala atau gambar yang kemudian Allah harus isi. Nah, saudara, ini bedanya ya. Kekristenan itu bedanya ya. Saudara lihat ya, tempat-tempat suci, saudara, itu berbeda. Saudara jangan lihat ya, misalnya tempat suci itu berarti manusia membuat satu tempat suci, lalu kemudian Allah harus berdiam di dalamnya. Tidak pernah atas inisiatif manusia. Maka saudara sekalian di sini kita harus sangat hati-hati sehingga kita kadang-kadang ya kita dibesarkan dengan cara pandang, worldview kita, cara pandang kita terhadap worldview ini sangat penting ya saudara. Kadang-kadang kita tidak sadar ya bahwa kita memandang sesuatu itu dengan cara yang diwariskan oleh misalnya orang tua kita, diwariskan oleh agama kita yang sebelumnya dan kita masih memegang itu. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan itu pasti dihasilkan dari yang namanya world dunia view, pandangan kita tentang dunia ini. Misalnya saudara sudah Kristen ya, tetapi heran ya, orang Kristen tetap masuk rumah baru, tetap perlu ada selamatan gitu ya. Kenapa? Kenapa? Bukankah Allah adalah roh? Kenapa kemudian saudara sekalian kita merasa rumah itu tidak nyaman kalau aku belum pasang salib loh. Nanti rumahku diganggu setan. Emang setan takut sama salib? Setan takut salib enggak? Hah? Bener loh AI. Setan nggak takut salib loh. Setan takut, kalau saudara jalan di jalan ya, di kuburan ya, saudara lewat kuburan ya, tiba-tiba ada suara ya, ada sosok putih-putih ya. Saudara di dalam tas ada Alkitab sama HP, saudara keluarin mana? Hah? Iya loh, apalagi HP Apple voting gitu ya, setannya senang gitu. Loh, kadang-kadang kita tanpa sadar ya, cara berpikir kita itu bahwa misalnya aku nggak bisa tidur nih, aku taruh Alkitab di bawah bantal, maka aku bisa tidur. Saudara, ini tindakan ya, kelihatan rohani ya. Orang kelihatan rohani ya, wah artis, wah luar biasa, dia Kristen loh. Loh, dari mana tahu ada kalung salib? Wah, saudara sekalian kita harus hati-hati. Ketika kita mencoba untuk memasukkan Allah ke dalam satu wujud, satu sosok, satu benda yang kita pikir Allah bisa masuk ke situ. Nah, ini yang kemudian Allah sangat marah kan kepada orang Israel ketika mereka menyembah patung lembu emas. Mereka bukan menyembah Allah yang lain loh. Mereka mengatakan inilah Allah yang membawa kamu keluar dari Mesir. Ini Allah yang benar loh. Tetapi Allah marah karena apa? Karena mereka menjadikan Allah, memasukkan Allah di dalam satu sosok yang mereka rancang, mereka prakarsai, mereka pikir inilah bisa mewakili Allah. Maka saudara kadang-kadang kayak misalnya ya saudara menempati rumah baru, enggak usah takut bilang, wah harus pendeta datang doakan baru rumah ini bisa ditinggali. Kadang-kadang begitu ya. Waktu kita mau mengadakan acara di rumah baru, kita adakan pengucapan syukur. Kenapa? Karena kita tahu ini semuanya kebaikan Tuhan. Tuhan yang beri. Maka saya mau menaikkan segala syukur saya, terima kasih saya kepada Tuhan. Bukan berarti gini loh, kalau rumah ini belum didoakan ya, nanti banyak masalah loh. Nanti datang debt collector, datang setan, pocong, segala macam. Nah, saudara minta pendeta doakan. Saudara kalau kerja yang benar nggak usah takut, debt collector nggak datang kok saudara. Saudara mau doa berapa kali, mau pendeta siapapun juga datang. Kalau saudara kerjanya nggak benar, ya tetap datang juga begitu. Nah, di sini kita melihat bahwa kita harus hati-hati. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa Allah itu roh. Kita mencoba memasukkan Allah
di dalam satu hal yang kita rasa rohani. Rohani. Jadi kalau tidur mesti pegang salib, apa segala macam. Itu semuanya. Nah ini kan yang kemudian ditentang oleh para reformator. Bahwa kita mulai ada klinik-klinik, mulai ada barang-barang tertentu yang kita anggap barang-barang suci. Lalu kemudian nilainya lebih daripada yang lain, seakan-akan Allah ada di situ. Nah saudara, di sini sangat penting ya bahwa Allah itu roh. Lalu yang keempat ialah Allah yang tidak terbagi atau tersusun. Nah sebenarnya saya juga kadang agak sulit menemukan dalam bahasa Indonesianya ya. Itu sebenarnya bicara the simplicity of God, bahwa Allah itu ya kita nggak bisa bayangkan bahwa Allah itu kayak apa ya, kayak dewa-dewa yang kita bisa susun, atur, komposisi, ada pembagian. Nah di dalam Allah tidak ada komposisi atau pembagian di dalam natur atau kodrat ilahi. Allah tidak tersusun dari materi atau misalnya ya kita sebut elemen A, B, dan C. Tidak ya saudara. Maka Allah Tritunggal itu saudara nggak bisa bayangkan dia itu tersusun dari komponen misalnya Bapa, Anak, Roh Kudus, nggak bisa ya. Atau kalau kita menggunakan analogi misalnya seperti apa ya, mangga gitu ya, kulit mangga, daging mangga, dan biji mangga. Maka itulah Allah Tritunggal. Nggak bisa juga karena Allah nggak bisa dibagi, nggak bisa tersusun, nggak bisa diatur pembagian-pembagian seperti itu kayak Power Ranger ya, bersatu langsung kemudian bersatu lalu jadi robot besar, enggak. Dan juga Allah tidak membutuhkan ciptaan lain untuk menjadi komposer yang mengatur Allah itu tersusun dari apa saja. Enggak. Nah ini yang disebut sebagai the simplicity of God. Allah yang tidak bisa kita bagi susun, itu bedah apa segala macam. Lalu kemudian yang penting juga ialah Allah yang tidak berubah. Nah di dalam bagian selanjutnya kita melihat atribut Allah yang tidak dikomunikasikan ialah Allah yang tidak berubah. Manusia berubah atau tidak? Berubah kan ya? Dulu ada yang 2019 marah sama Pak P. Hari ini senang sama Pak P gitu ya. Manusia berubah loh. Berubah, dulu ada yang cinta mati sama Pak J. Sekarang marah sama Pak J. Ya, manusia itu berubah. Berubah saudara sekalian. Tetapi Allah tidak berubah. Keabadian Allah itu ketika disebut Allah itu abadi, itu mau mengatakan Allah itu bebas dari perubahan. Allah itu bebas dari perubahan, freedom from change. Nah saudara, waktu nikah ya kadang-kadang kita berharap pasangan tidak berubah begitu aja. Nah saudara, kita menikah sama manusia yang pasti bisa berubah. Tetapi Allah itu tidak berubah dan keberadaan Allah itu tetap sama, baik di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi saudara tidak bisa mengatakan, oh Allah itu berubah ya. Nah, doktrin kekekalan ilahi menegaskan bahwa Allah bebas dari segala perubahan. Kenapa? Allah berada di luar waktu. Allah berada di luar waktu, saudara. Allah menciptakan satu wadah namanya waktu. Nah, Allah sendiri dia tidak terikat oleh waktu. Allah ada di luar waktu. Maka waktu saudara mengerti bahwa Allah ada di luar waktu, disitulah kita mengerti ayat misalnya ya, 1 hari sama dengan 1000, itu 1000 tahun sama dengan 1 hari di pelataran Allah. Kita di hadapan Allah begitu ya, karena Allah tidak terikat oleh waktu. Allah bebas dari segala perubahan, karena itu Allah tidak berubah dan dia sangat layak dipercaya. Kalau saudara berhadapan dengan institusi yang sangat-sangat sulit berubah, saudara bisa percaya institusi itu seperti itu. Maka ketika kita berhadapan dengan Allah yang tidak berubah, berarti dia sangat layak dipercaya. Nah, kekekalan Allah membedakan Allah dari ciptaan. Ciptaan itu berubah ya. Manusia, hewan itu dari lahir, tumbuh, dan mati. Ciptaan pasti berubah. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah kamu tidak berubah, tetap muda. Nah saudara, hati-hati mau jualan apa nih gitu ya. Tidak berubah loh, nih saya ada vitamin gitu ya. Nah saudara, manusia pasti berubah, pasti. Nah ketika Allah dikatakan berubah pikiran, Alkitab pernah nggak mengatakan Allah berubah pikiran? Pernah nggak? Pernah kan ya? Ketika dikatakan Allah berubah pikiran, misalnya apa? Allah menyesal ya, pernah ya? Dan ada yang pernah baca ini dan tidak bingung? Berarti tidak pernah baca Alkitab.
Nah, ketika Allah dikatakan dia berubah pikiran atau menyesal, bagaimana kita memahami hal itu? Nah, ini panjang ya, ini saya pernah khotbahkan panjang satu khotbah, tetapi kita bisa katakan dengan satu bahasa yang singkat ya, bahwa ketika kita melihat Allah berubah pikiran, misalnya Allah menyesal, maka bagaimana kita mengertinya? Ketika dikatakan Allah sedang berubah pikiran, itu adalah dia sedang mengungkapkan karakternya yang tidak berubah. Jadi Allah sedang menyatakan karakternya yang tidak berubah. Jadi waktu kita melihat, oh kok seperti Allah berubah ya? Kok seperti Allah berubah? Di situ Allah menyatakan karakternya yang tidak berubah, incommunicable attributes daripada Allah yang tidak berubah. Nah, ketika dikatakan Allah seperti berubah pikiran, sebenarnya tidak. Allah yang tidak berubah itu sedang menyatakan misalnya, dia menyatakan karakternya yang tidak berubah itu di dalam penghakiman pada satu waktu dan di dalam belas kasihan di waktu yang lain. Jadi Allah sedang menyatakan karakternya itu. Nah, kelihatannya bagi kita Allah berubah, saudara sekalian. Nah, ketika kita melihat sisi wajah Allah yang berubah, sebenarnya siapa yang berubah? Waktu kita lihat sisi Allah yang berubah, sebenarnya siapa yang berubah? Yes, waktu kita naik kereta, kok pohon-pohonnya jalannya cepat? Kok gunung-gunungnya bergeser? Sebenarnya siapa yang bergeser? Kita yang bergerak, kita yang berpindah. Tetapi kita melihat benda lain yang bergeser, benda lain yang berpindah. Waktu kita naik pesawat, lihat ke bawah, kita tidak merasa kita bergerak. Yang di bawah yang bergerak. Nah, saudara sekalian, ketika kita melihat sisi wajah Allah yang berubah, itu bukan karena Allah berubah, tetapi Allah sedang menyatakan sesuatu di dalam relasinya dengan kita. Allah sedang menyatakan di dalam hubungan kita dengan Dia, kita yang sudah berubah. Jadi manusia yang sudah berubah. Jadi misalnya ya, waktu manusia itu dulunya Allah mau menyatakan Allah yang tidak berubah, mau menyatakan berkatnya kepada dia, kasih karunia-Nya misalnya ya. Allah mau mengatakan kasih karunia-Nya. Ada kan ya? Yang Allah mengatakan pada itu ada waktunya aku akan memberkati satu bangsa. Tapi apabila bangsa itu berbalik, aku akan menghukum dia. Loh kok Allah itu berubah? Nah sebenarnya yang berubah itu ketika kita melihat Allah berubah, yang berubah adalah kita. Tadinya kita taat kepada Allah, tapi kemudian kita berubah. Kita bergeser, maka kemudian Allah memberikan penghakimannya kepada kita. Lalu kita mengatakan, loh kok Allah berubah, tidak konsisten. Kitanya yang berubah. Lalu bangsa yang sebelumnya Allah sudah mau menjatuhkan penghukuman, tapi mereka bertobat seperti kasus di Niniwe kan. Mereka bertobat, maka kemudian Allah memberikan pengampunannya, memberikan kasih karunia-Nya. Jadi apakah Allah berubah? Tidak. Allah tidak berubah di dalam nanti kaitan dengan sifat-sifatnya yang lain. Yang Bapak Ibu lihat di dalam itu silabus kita, itu sifat-sifat Allah saling terkait. Jadi Allah tidak berubah di dalam sifat-sifatnya. Nah, ketidakberubahan Allah ini bukan satu penghalang hubungan kita dengan Allah, tetapi justru menjadi fondasi dari kepercayaan kita. Maka kita orang Kristen memiliki satu fondasi yang kuat, Allah tidak berubah. Ada kalanya kita kecewa dengan Allah, bukan Allah berubah, kita yang berubah. Ada kalanya kita jatuh dalam dosa-dosa kita, di dalam kelemahan kita, bukan Allah yang berubah, kita yang berubah. Dan itulah yang memberikan kekuatan bagi kita bahwa kita bisa bergantung, bersandar kepada janji-janji Allah. Karena Allah tidak berubah. Lalu yang itu berikutnya, Allah yang tidak terbatas. Nah ini adalah kesempurnaan Allah, dengan mana Allah tidak terikat oleh batasan apapun. Tidak ada batasan yang bisa diterapkan pada keberadaan atribut Allah. Tidak ada batasan yang bisa kita terapkan. Maka saudara kalau doa, jangan doa begini ya. Kalau engkau adalah Tuhan. Nah itu kan berarti kita batasan dong ya. Kalau engkau adalah Tuhan, tolong. Nah berarti kalau dia nggak tolong, dia bukan Tuhan. Nah, berarti kita sedang menerapkan batasan di dalam relasi kita dengan Allah. Nah pada umumnya, ketidakterbatasan Allah itu dijelaskan dalam 3 aspek yang berbeda namun terkait ya, terkait. Yang pertama ialah ketidakterbatasan hakikat Allah. Nah, ini ketidakterbatasan hakikat Allah ini yang disebut sebagai kesempurnaan Allah ya. Allah itu sempurna. Dan yang kedua ialah
Ketidakterbatasan Allah dalam kaitannya dengan waktu. Ini yang disebut sebagai Allah itu kekal. Allah bebas dari ikatan waktu. Itu Allah melampaui waktu. Lalu yang ketiga ialah ketidakterbatasan Allah dalam kaitannya dengan ruang. Maka dia disebut sebagai Maha Hadir ya saudara. Maha Hadir. Nanti kita akan bahas juga mengenai sifat Allah ini, Maha Hadir. Jadi ini bicara mengenai ketidakterbatasan Allah. Yang pertama ialah Allah itu sempurna, hakikatnya sempurna. Kedua, dia tidak dibatasi oleh waktu. Dan yang ketiga, dia tidak dibatasi oleh ruang. Nah ini kadang-kadang yang membuat kita merasa Allah lama. Kok Allah lama sekali bertindak ya? Kapan sih Yesus datang katanya segera. Loh Allah tidak terikat oleh waktu. Ketika dikatakan bahwa Mesias akan segera datang. Loh kok segeranya lama sekali? Karena memang Allah tidak terikat oleh waktu. Kita melihatnya sebagai waktu yang panjang, tetapi Allah melampaui waktu. Nah Allah melampaui ruang dan sekaligus Allah melampaui ruang itu disebut sebagai maha besar, saudara ya. Jadi Allah melampaui ruang itu disebut sebagai maha besar. Lalu kemudian Allah mengisi semua ruang itu disebut sebagai maha hadir. Jadi Allah melampaui. Jadi saudara sekalian waktu kita berpikir tentang Allah, kita sekali lagi ya, jangan berpikir bahwa Allah sama dengan alam semesta ini ya. Bahwa Allah size ukuran Allah itu, besarnya Allah itu sama dengan alam semesta. Jadi ketika bicara mengenai ketidakterbatasan Allah dalam kaitan dengan ruang, yang pertama ialah Allah itu maha besar. Maka dia melampaui daripada alam semesta ini. Ini alam semesta, anggaplah ya. Ini alam semesta ya. Allah melampaui jauh daripada alam semesta ini. Tetapi Allah hadir di dalam ciptaannya ini, di situ disebut sebagai maha hadir. Nah berarti Allah tidak sebesar alam semesta ini. Allah melampaui itu, tetapi Allah hadir di dalam ruang yang dia ciptakan itu. Nah kesempurnaan ilahi ini seharusnya membangkitkan satu rasa kagum, rasa takjub kita akan Allah yang tak terhingga, yang memelihara ciptaannya dan berelasi dengan mereka. Maka ini meyakinkan orang percaya akan keselamatan kita. Keselamatan kita yang tidak terbatas di dalam Kristus, yang didasarkan pada kasih-Nya yang tidak terbatas, pada pengorbanannya yang tidak terbatas, saudara sekalian. Maka kita yakin teguh keselamatan kita. Jadi kalau orang tanya keselamatan orang Kristen bisa hilang nggak? Keselamatan kita bisa hilang nggak? Bisa hilang nggak? Kalau kita jatuh dalam dosa? Nah ini seringkali orang berdebat. Nah saudara, kalau kita tahu bahwa keselamatan kita didasarkan kepada karya daripada Kristus Sang Anak Allah yang tidak terbatas di dalam kasih-Nya, yang tidak terbatas di dalam pengorbanannya, maka Alkitab mengatakan tidak satupun yang bisa memisahkan engkau daripada kasih Allah. Roma pasal 8. Maka kita sangat tenang di dalam iman kita. Bukan berarti kita kemudian menjadi orang yang bebas melakukan apa saja. Itu berarti dia belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah saudara sekalian, ini membawa kita kepada sukacita. Karena apa? Pengetahuan akan Allah yang tidak pernah habis. Bahkan saudara, di dalam kekekalan orang-orang percaya akan terus belajar mengenal Allah. Tetapi tidak pernah tuntas, tidak pernah habis bisa memahami Allah yang tidak terbatas. Jadi yang kita nikmati saat ini hanya cicipan yang sangat kecil, cicipan yang sangat terlalu singkat dari apa yang akan kita jumpa nanti ketika kita berhadapan dengan Allah. Kita akan terus mengenal Dia di dalam pengetahuan yang sangat manis, sweet knowledge, mengagumi Dia dengan tidak habis-habisnya. Saya nggak bisa bayangkan saudara apa yang akan kita temui di sana di dalam kekekalan, dan kita tidak sabar menantikan itu. Kita tidak sabar. Mungkin sekarang kita mengatakan aku nggak mau mati ah. Kenapa? Terlalu banyak hal yang indah. Saudara bayangkan, hal yang indah apa? Bumi ini satu bumi ini saja ya. Dibandingkan seluruh jagat raya yang begitu luas ya. Saudara tidak habis-habisnya menikmati. Tidak habis-habisnya menikmati loh. Bayangkan satu saja ya. Saya suka kopi ya. Bayangkan kopi saja ada banyak variannya saudara. Banyak variannya. Itu aja bikin kita enjoy tidak habis-habisnya. Bayangkan saudara ketika kita berhadapan dengan Allah, betapa banyak ketakjuban yang tidak kita mengerti.
Baru-baru ada foto dari planet Jupiter yang paling tajam ya, paling bagus ya. Wah itu amazing loh lihatnya. Itu planet Jupiter itu indahnya luar biasa. Itu lukisan kayak lukisan apa? Coba cari nanti di Google ya. Itu begitu beautiful saudara. Bayangkan satu planet aja. Belum seluruh alam semesta ini, belum seluruh keberadaan Allah yang tidak terbatas. Nah ini kita bicara Allah yang tidak terbatas, lalu kita masuk kepada Allah yang kekal. Allah itu kekal karena dia tidak ada di dalam waktu. Ada sebelum dan di luar waktu. Ciptaan itu berubah, ciptaan itu bertambah baik dan menurun seiring berjalannya waktu. Tapi Allah adalah satu-satunya yang ada di dalam satu momen dan yang tidak berubah. Allah tidak mempunyai permulaan waktu dan tidak ada akhir. Jadi Allah tidak ada permulaan waktu dan tidak ada akhir. Saya waktu kecil terus mikir kalau semuanya berasal dari Allah, berarti Allah kapan mulainya ada? Nah ini pertanyaan sampai bingung saya kecil begitu ya. Nah Allah tidak mempunyai permulaan, tidak mempunyai akhir. Allah karena sempurna maka Allah tidak perlu bertumbuh, berkembang dan bertambah. Saudara bayangkan sekarang pengorbanan Yesus ketika datang sebagai manusia. Allah tidak perlu dia bertumbuh, tidak perlu dia berkembang, tidak perlu dia bertambah. Tetapi waktu Yesus jadi manusia, Alkitab mencatat semakin besar anak itu, semakin dia dikasihi juga, dan semakin kemudian dia menjadi berkat. Bagaimana dia bertumbuh? Harus menunggu, bayangkan ya. Allah yang menciptakan ruang dan waktu, dia hadir sebagai anak yang kecil, yang lahir, disusui oleh ibunya, gak bisa ngomong, gak bisa apa-apa. Sang Firman loh, bayangkan. Sang Firman ketika dia inkarnasi, dia tidak bisa ngomong. Menunggu waktunya. Sampai umur 30 tahun baru keluar pelayanan. Saudara bayangkan betapa sabarnya Allah itu. Kita aja misalnya ya, saudara seorang presiden menyamar. Bisa menyamar sampai 30 tahun. Itu sudah bukan presiden, sudah lupa dihapus dari sejarah begitu ya. Tapi bayangkan ketika Allah masuk di dalam ruang dan waktu. Dan Allah tidak mengalami apa yang namanya kita bilang aus atau ada kemunduran, menjadi lapuk, menjadi mati, apa semuanya enggak. Karena Allah itu melampaui yang namanya sebelum dan sesudah. Jadi bagi Allah, waktu itu ibarat apa? Itu ibarat satu kanvas yang besar. Seluruh waktu itu ibarat kanvas yang besar yang terbentang di hadapan Allah. Dan setiap momennya dapat diabadikan secara bersamaan. Kalau kita mengabadikan momen, itu kan ada sequence. Saudara foto, ceklek, 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 ceklek. Itu kan ada sequence momen. Tetapi bagi Allah segala sesuatu di dalam sejarah apapun juga, itu seperti kanvas yang besar yang hadir di hadapan Allah, diabadikan secara bersamaan, saudara. Secara bersamaan. Bagi Allah, seluruh waktu-waktu itu ada di hadapannya. Kalau bagi kita kan itu pas, sekarang present, nanti future. Tapi bagi Allah segala sesuatu itu ada di hadapannya. Maka Mazmur 90, yaitu 1000 tahun itu tidak ada artinya. 1000 tahun itu, pengalaman 1000 tahun itu tidak ada artinya di mata Allah. Bagi kita itu perjalanan sejarah yang panjang. Bagi Allah segala sesuatu itu ada di hadapannya. Karena Allah tidak terbatas di dalam waktu. Lalu yang itu berikutnya Allah yang maha hadir. Nah, kemahahadiran Allah berarti Allah ada di mana-mana dan tidak terbatas pada satu lokasi atau ruang fisik apapun juga ya. Allah hadir di mana-mana. Jadi saudara jangan pikir Allah tidak hadir di tempat-tempat tertentu ya. Kalau di gereja aja Allah hadir gitu ya. Tidak loh, Allah hadir dimanapun juga. Di semua ruang dan tempat. Tetapi itu sangat mudah juga disalahpahami dengan membayangkan Allah menempati ruang tertentu. Itu sama dengan yang namanya panteisme, saudara ya. Bahwa Allah ada dalam semua materi ciptaannya. Jadi orang kemudian lihat pohon, orang bilang ini pohon ada penunggunya, ada Allah dalamnya. Maka kita kemudian mengurung Allah di dalam tempat-tempat tertentu. Nah, bicara tentang kemahahadiran Allah, itu mau mengatakan bahwa Allah tidak mempunyai dimensi ruang, saudara. Allah tidak punya dimensi ruang. Allah tidak punya ukuran. Allah tidak punya ukuran.
Dia adalah pencipta ruang, penguasa ruang. Allah tidak ada batasan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Apa Allah tidak terikat oleh itu. Jadi saudara sekalian, waktu kita bicara tentang Allah, kita tidak bisa membayangkan Allah sama dengan Allah-Allah di dalam dunia ini. Allah yang ya kita buat wujudnya, atau Allah di timur dekat kuno yang zaman dulu itu Allah yang hanya punya teritori. Allah yang sampai di situ, sampai kalau sudah lewat batasnya dia nggak berkuasa lagi. Naik pesawat, oh dewa tolong lindungi, begitu naik pesawat, cep, lewat, hilang sinyalnya, frekuensinya lain lagi. Maka saudara harus bawa banyak jimat. Nanti jimat ini yang bisa bantu, jimat ini yang bisa bantu. Nanti lewat sini hilang sinyalnya, hilang frekuensinya, dia nggak berdaya lagi. Kan kayak orang zaman dulu ya, dia minta motor sama dewa supaya anak dikasih motor begitu ya. Begitu anak dapat motor, dia datang sembayang, terima kasih dewa ya sudah kasih itu anak saya motor ya, saya bersyukur apa. Besoknya anaknya kebut mati. Dia pergi lagi sembahyang, dia bilang, kenapa tidak jaga anak saya? Dia bilang, you orang tidak tahu diri, katanya begitu ya. Itu yang dirasuki. Roh dewa mengatakan, you orang tidak tahu diri. Ini dewa zaman dulu pakai kuda, anakmu pakai motor balap, bagaimana mau kejar? Jadi ada dewa-dewa itu ada teritorinya, ada batasannya begitu. Tetapi Allah tidak. Nah, kemudian mengatakan bahwa Allah hadir di mana-mana itu tidak menghilangkan satu gambaran Alkitabiah bahwa Allah bebas untuk dia memilih hadir secara khusus. Ada tempat-tempat khusus yang Allah nyatakan kehadirannya. Kenapa? Bukan karena Allah terbatas, tetapi supaya umatnya boleh mengenali kehadiran Allah. Maka ada tempat khusus yang namanya apa? Di dalam bangsa Israel jalan masuk ke dalam tanah Kanaan sampai mereka kemudian mendirikan bait suci, ada yang namanya kemah suci ya, tabernakel ya. Nah, disitulah Allah menyatakan kehadirannya yang berbeda secara khusus. Secara khusus, lalu kemudian juga di bait Allah selanjutnya. Di bait Allah ketika Israel sudah damai, aman, Daud mempersiapkan segala sesuatu dan Samuel kemudian mendirikan bait Allah. Dan di situ ada ruang maha kudus. Allah menyatakan kehadirannya secara berbeda. Baik Bapak Ibu, kita mungkin akan itu break sejenak. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, mau secara langsung juga atau mau melalui, nggak ada ya? Oke, nggak ada pertanyaan. Ada Pak di online, sorry Pak. Oke. Yang pertama, saya merasa kalau orang masih percaya Feng Shui itu adalah seperti ritual untuk menyenangkan Allah lain. Malah seperti menduakan Allah. Bagaimana menurut Bapak? Iya. Nah saudara, sebenarnya Tuhan kasih kita yang namanya itu general revelation ya. Jadi kita bisa memaknai ciptaan ini, melihat kebaikan-kebaikannya. Nah saudara, tentu Tuhan kasih misalnya ilmu desain bangunan. Jadi supaya bangunan itu ada bangunan-bangunan, kalau kita lihat ya, di daerah Timur Tengah itu mereka bisa desain bangunan yang kalau panas dia di dalam bisa dingin. Kalau di luar dingin, di dalam bisa hangat. Nah itu adalah bukan feng shui ya, itu common grace yang Tuhan berikan, kemampuan manusia untuk memikirkan. Tetapi jikalau kita sudah ada unsur-unsur mistik yang dimana kita tidak merasa yakin kalau kalau kita tidak menyembah ini atau kita tidak mengikuti saran ini, bukan saran secara teknis ya atau ilmu pengetahuan ya, tetapi ada kuasa-kuasa tertentu yang kita takuti melebihi Allah, maka saudara berarti saudara bukan Kristen sih, artinya apa itu? Sinkretis ya, saudara pegang semua. Kan nggak mau rugi ya kalau bisa dapat semuanya gitu. Ini dewa apa yang you jual apa, aku pegang semua. Kan nanti masuk surga tinggal kasih keluar kartu apa. Kalau ternyata surga Tuhannya orang Kristen, ya syukur. Kalau Tuhannya orang Buddha, itu bagaimana? Nah gitu kan ya. Nah tetapi kita percaya bahwa Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, maka saudara tidak perlu lagi percaya kepada hal-hal yang seperti itu. Tidak perlu lagi saudara. Nah kalau bicara teknis lain ya, kalau bicara teknis misalnya arah angin apa segala macam, ya saudara kalau misalnya, wah
ini feng shui-nya kurang bagus, apa segala macam. Ya, tentu kalau tokonya suram gelap, orang nggak mau datang juga begitu ya. Kalau makanannya nggak enak, saudara mau ganti feng shui berapa kali, tetap makanannya tidak enak. Tapi kalau makanannya enak, tempatnya bagus, ya berkembanglah saudara. Nggak perlu juga bergantung kepada mesti lihat lokasi atau apa, atau lihat hari ya. Kadang kita pilih ruko misalnya ya, lihat nomor. Wah nomornya, oh nggak bagus ini, nomornya itu hitungan ruko keempat, sanksi, gitu ya. Nah, mobil saya itu nomor cantik loh, itu nomor nggak dibeli. Tapi bagi orang percaya feng shui sangat bagus. Kalau mobil saya kan 1378 ya, nah kalau orang yang bisa Mandarin pasti seneng nomor ini. Kalau 1374 nggak ada yang mau. San Chi Se. Begitu naik pergi mati aja. Begitu naik mobil langsung mati gitu ya. Nah tapi kalau ini begitu naik mobil langsung Fa Chai gitu ya. Wah senang orang. Nah tapi nggak ada hubungannya, itu nggak ada pengaruhnya. Tetap mobilnya makin lama makin tua kok gitu ya. Nggak ada pengaruhnya. Nah di situ kita lihat ya bahwa hal-hal seperti itu jangan sampai menguasai kita. Oke baik. Yang itu berikutnya masih ada? Masih ada Pak. Kalau tindakan Allah mempunyai maksud baik, apakah pohon pengetahuan baik dan buruk adalah ujian yang bersifat baik yang membawa seluruh umat manusia dalam dosa? Yes, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah sesuatu hal yang baik yang Tuhan berikan. Jadi di tengah-tengah daripada Taman Eden itu, Taman Eden, Tuhan taruh ada satu pohon. Itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat Tuhan taruh situ. Di situ manusia itu harus belajar menaklukkan diri kepada Allah yang baik bagi kebaikannya dia. Nah, apa arti pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini? Pohon ini apakah artinya? Loh kok cuma makan buah pohon ini aja manusia dihukum selama-lamanya. Dan ke seluruh umat manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Kenapa hanya perkara makan pohon? Toh nanti Hawa ganti aja buahnya, tanam lagi dari benihnya buah pohon pengetahuan yang lain begitu ya. Kok Allah begitu kejam, kok Allah begitu pelit, cuma satu buah aja. Nah orang seringkali mempersalahkan Allah begitu dengan pikiran kita. Nah buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini bukan cuma perkara buah seperti biasanya, tetapi pengetahuan yang baik dan yang jahat itu artinya apa? Apakah Allah tidak mau manusia tahu yang baik dan yang jahat? Sekarang kita tahu nggak yang baik dan yang jahat? Tahu kan ya? Kalau tolongin nenek nyebrang itu baik nggak? Baik. Kalau bawa nenek pergi naik klub baik nggak? Baik nggak? Loh kok baik dong? Nenek dapat hiburan kan? Baik nggak? Loh, baik nggak? Kan nenek kesepian di rumah. Nggak baik toh, kita tahu toh. Nah, kita bisa tahu yang baik dan yang jahat. Kita tahu apa itu baik, apa itu jahat. Kalau nenek ya malam ya bawa ke mana ke Singsei kalau batuk-batuk, apa kan kita tahu yang baik dan yang jahat. Tetapi saudara sekalian, Allah mau kita tahu yang baik dan yang jahat, tetapi menurut waktunya Allah dan menurut caranya Allah. Waktunya Allah dan caranya Allah. Nah ini banyak orang mau cepat-cepat tahu sebelum waktunya dan dengan cara yang tidak benar. Dengan cara yang tidak benar. Nah kalau orang mau cepat-cepat jadi dokter, jadi sarjana. Dengan waktunya dia nggak mau ikut, caranya dia nggak mau ikut. Jadinya dokter gadungan. Jadi kepala rumah sakit malah begitu ya. Nah kita harus hati-hati. Nah waktu Allah memberikan buah ini, Allah bukan tidak mau manusia tahu yang baik dan yang jahat. Tetapi Allah mau manusia belajar taat. Untuk manusia tahu yang baik dan yang jahat menurut waktu dan caranya Allah. Tetapi ketika manusia makan, berarti manusia apa? Manusia mau menentukan yang baik dan yang jahat itu melalui caranya Allah atau caranya dia? Caranya dia, manusia menentukan berdasarkan caranya manusia. Dan disitulah dosa itu terbit. Dosa itu apa? Dosa itu ialah kita mengatakan yang baik itu jahat, yang jahat itu baik. Dosa itu kita mengatakan apa yang baik itu jahat. Kenapa you berzina? Oh enggak, itu kan sebenarnya daripada saya
apa rumah tangga saya macam-macam lah saudara ya. Nah semua ada pembelaannya saudara. Kita akan mengatakan yang baik itu jahat dan yang jahat itu baik. Nah inilah yang terjadi kepada umat manusia. Maka ketika Allah memberikan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tujuan Allah pasti baik. Tujuan Allah pasti baik. Tetapi akhirnya manusia menempuh caranya sendiri, waktunya sendiri dan menyeret seluruh umat manusia ke dalam kejatuhan. Oke, itu ada lagi? Nggak ada ya? Baik, kita akan ambil waktu rehat sebentar ya. Mungkin 5 menit aja. Ya, sampai kita ketemu nanti 8.10 ya. Oke, baik. Selamat malam, kita mulai ya untuk sesi yang kedua. Ini bahannya masih cukup panjang ya. Tapi kita harap bisa skip beberapa lebih awal. Dan juga Bapak Ibu kalau malam ini tidak kemana-mana, tidak merayakan, tidak apa gitu ya. Atau tidak menangis, meratapi ya kita lanjut sedikit lebih panjang begitu. Oke baik, sekarang kita masuk kepada Allah yang Maha Tahu. Sekarang sifat Allah yang Maha Tahu ya. Nah ini kadang-kadang kalau ortu anak bilang ini papa mama ini Maha tahu gitu ya, tahu kemana aja begitu anak-anak. Nah, yang Maha tahu cuma Allah. Nah, atribut atau sifat kemahatauan Allah itu mengacu kepada pengetahuan Allah yang sempurna, baik tentang dirinya sendiri maupun ciptaannya. Ini pengetahuan yang sempurna. Nah, Alkitab menggambarkan pengetahuan Allah sebagai pengetahuan yang tidak terbatas, lengkap dan sempurna di dalam segala hal. Jadi apa yang Allah tahu itu tidak terbatas. Jadi saudara waktu kita doa ya, itu kita bukan sedang mengirim daftar yang kita anggap Allah belum tahu. Waktu kita doa bukan karena Allah belum tahu maka Allah harus dikasih tahu. Jadi kita doa Tuhan tahu enggak dia lagi susah loh gitu apa segala macam ya. Allah tahu pengetahuan Allah itu tidak terbatas, lengkap dan sempurna di dalam segala hal. Nah bedanya dengan pengetahuan kita apa? Allah yang Maha Tahu ya. Allah yang Maha Tahu apa bedanya dengan pengetahuan kita? Nah pengetahuan kita itu adalah penyesuaian secara pasif. Pikiran kita secara pasif, kita menyesuaikan terhadap kebenaran atau objek tertentu. Waktu saudara belajar sesuatu ya, kita belajar simple ya. Kita belajar mengenai komputer misalnya ya. Itu adalah pengetahuan kita yang pasif terhadap sesuatu objek, terhadap sesuatu kebenaran. Tetapi pengetahuan Allah beda karena pengetahuan Allah itu muncul dari kemauan aktifnya sebagai pencipta. Ini pasti beda. Pengetahuan kita pengetahuan yang menyerap, pengetahuan yang pasif, tetapi pengetahuan Allah itu adalah pengetahuannya yang muncul dari kemauan aktifnya sebagai pencipta. Oleh karena itu, Allah tidak hanya tahu apa yang dikehendakinya, tetapi juga apa yang tidak dikehendakinya. Allah tahu dengan jelas, dengan kata lain Allah tahu semua keadaan, baik yang aktual maupun apa yang mungkin terjadi, Allah tahu semuanya. Dan Allah tidak hanya tahu apa yang terjadi saat ini dan masa lalu, tetapi juga apa yang akan datang. Selain itu Allah mengenal setiap ciptaannya, makhluknya itu sampai ke titik kedekatan yang bahkan makhluknya itu sendiri tidak mungkin mengetahui. Jadi Allah tahu diri kita jauh lebih dalam daripada kita tahu siapa diri kita. Allah tahu pergumulan kita jauh lebih kompleks daripada kita tahu pergumulan kita. Kadang ya dalam pergumulan kita misalnya ya, kita sedang mengalami satu pergumulan yang kita merasa bahwa Tuhan ini loh solusinya. Kita menilai berdasarkan apa yang kita tahu tentang diri kita. Lalu kita berdoa sama Tuhan, kita bilang Tuhan ini loh masalahku, ini problem ya, ini problem yang sedang aku hadapi Tuhan. Dan aku doa, waktu kita doa, kita tanpa sadar kasih solusi enggak sama Tuhan? Kasih solusi ya. Kita kasih solusi A, B, C, silakan Tuhan pilih dari solusi ini. Ya kan ya? Kita kasih Tuhan solusi. Tetapi sebenarnya Allah yang Maha Tahu, Dia tahu diri kita melampaui apa yang kita tahu. Dia mengenal diri kita melampaui daripada
solusi-solusi yang kita pikir itu yang terbaik. Maka disinilah seringkali bentur di mana orang mengatakan, kenapa sih Allah tahu orang macam Hitler misalnya ya, akan muncul pada Perang Dunia Kedua. Kenapa sih tidak dimatikan dari awal saja misalnya ya. Nah ini kadang-kadang kita bentur dengan apa problem of evil yang sedang kita hadapi, problem kejahatan. Lalu kita mengatakan, Tuhan, kenapa Tuhan tidak bertindak langsung? A, B, dan C solusinya. Nah karena kita hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas dibandingkan oleh pengetahuan Allah yang bahkan Allah tahu tentang diri kita itu jauh melampaui apa yang kita tahu. Nah pertanyaan yang sering diajukan mengenai kemahatauan Allah adalah cara Allah mengetahui misalnya masa depan. Nah ini yang sering kali kita tanyakan, bagaimana sih caranya Allah tahu masa depan? Apakah A, Allah itu seperti peramal yang melihat ke dalam bola kristal begitu ya, ada bola kristal. Nah, apakah Allah seperti peramal yang melihat ke dalam lalu kemudian melihat masa depan? Oh, masa depan itu seperti ini loh. 1 2 3 4 5 6. Nah, masa depan seperti itu ataukah Allah mengetahui masa depan sebagai konsekuensi dari keinginannya mewujudkan masa depan itu? Kita waktu bisa melihat masa depan, kita melihat misalnya ya orang meramalkan masa depan. Dia seperti sedang melihat sesuatu yang sudah ditetapkan terjadi di masa depan. Nah, apakah Allah melihat seperti itu ataukah Allah mengetahui masa depan itu sebagai konsekuensi akibat dari keinginannya mewujudkan masa depan itu? Kayak misalnya ya, saya ingin 5 tahun lagi gereja ini sampai hoki, misalnya ya. Dan pengetahuan saya itu adalah pengetahuan yang keluar dari keinginan saya. Dan ternyata 5 tahun kemudian, itu jadi sampai hoki. Hoki pindah kemana ya? Sampai sana gitu ya. Nah itu adalah satu pengetahuan yang keluar dari sebagai konsekuensi dari keinginan saya. Keinginan saya yang bisa mewujudkan itu. Nah apakah pengetahuan Allah adalah pengetahuan yang dia melihat sesuatu yang sudah terpaten di masa depan, atau dia melihat sesuatu yang memang akan terwujud oleh karena dia menginginkan itu. Itu beda ya. Itu beda kalau misalnya orang meramalkan sesuatu. Dia hanya mencoba untuk merangkai dari berbagai situasi. Misalnya orang meramal hari ini siapa yang menang presiden. Itu kan berdasarkan survei, analisa politik, analisa itu kemudian dikumpulkan jadi satu, lalu kemudian muncullah satu poin misalnya, siapa yang akan menjadi presiden. Nah itu kan itu analisa berdasarkan data-data yang ada. Nah Allah tidak. Nah pandangan pertama pandangan pertama seperti peramal ini ya, itu membuka kemungkinan bahwa pengetahuan Allah ditentukan oleh kebebasan manusia bertindak. Jadi Allah itu tahu sesuatu berdasarkan apa yang manusia akan kerjakan. Si A, dia akan menerima Yesus sebagai Tuhan. Maka saya menetapkan si A sebagai orang percaya. Nah ini pandangan yang banyak diterima oleh kelompok yang disebut sebagai Wesleyan ya. Wesleyan Arminian. Nah saudara pernah dengar istilah Arminian ya? Jadi siapakah orang percaya? Dia yang menerima Yesus secara inisiatif. Dia yang menerima Yesus. Tetapi pandangan kedua ini, di mana Allah mengetahui masa depan sebagai konsekuensi dari keinginannya untuk mewujudkan itu, itulah yang dipegang oleh para teolog reform. Karena apa? Karena teolog Wesleyan Arminian itu menekankan kepada kehendak bebas manusia. Siapa yang diselamatkan? Orang yang percaya Yesus karena keinginannya percaya Yesus. Tetapi di dalam pandangan reform ialah karena apa? Kenapa dia bisa diselamatkan? Dia percaya Yesus. Kenapa dia percaya Yesus? Karena Allah menetapkan dia sebagai orang percaya. Nah ini menekankan kepada kedaulatan Allah ya. Jadi kalau reform lebih melihat kepada kedaulatan Allah. Kalau Wesleyan Arminian melihat kepada, misalnya Allah melihat masa depan apa yang terjadi, tetapi Allah kalau reform ialah Allah menetapkan masa depan itu seperti ini. Dan lalu berdasarkan kedaulatan Allah itu, Allah mengetahui masa depan. Nah ini bedanya ya.
Lalu kemudian kita bicara Allah yang Maha Kuasa. Nah, ya, jadi sifat kemahakuasaan Allah mengacu kepada kekuasaan Allah yang tidak bersyarat untuk melakukan apa yang dikehendakinya sesuai dengan kodratnya itu. Jadi sekali lagi Allah yang Maha Kuasa tidak melakukan apa yang melanggar sifat-sifatnya. Jadi contoh menggambar segitiga, menciptakan lingkaran persegi. Nah gitu ya saudara. Saudara bisa bikin lingkaran persegi? Tidak ada ya. Itu kan melanggar hukum-hukum yang lain begitu. Lalu kemudian Allah yang mulia. Nah apa itu kemuliaan Allah? Glory of God. Kita sangat ditekankan mengenai kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu adalah kemegahan dan keindahan yang cemerlang, yang terpancar melalui seluruh sifat-sifat ilahi. Dan kemuliaan itu dari mana kita lihat? Kemuliaan Allah itu dari mana kita lihat paling jelas? Nah saudara sekalian, kita bisa melihat dari ciptaan tentu ya. Dari matahari terbit, orang pergi ke Bromo lihat matahari terbit begitu. Kenapa? Karena di sana mataharinya berbeda gitu ya, lebih gemerlap, lebih cemerlang atau apa. Nah, di dalam momen apa kita melihat kemuliaan Allah paling jelas? Ialah di dalam Kristus yang disalibkan. Maka di dalam penyaliban Kristus ini kita melihat dua hal yang dikatakan paradoks. Bagaimana kehinaan Kristus tetapi juga kemuliaan Kristus. Seluruh sifat Allah yang baik dipancarkan melalui kemuliaan daripada karya penyelamatan Allah di dalam Kristus. Nah di dalam perjanjian lama, umat Allah melihat kemuliaan Allah itu di dalam belas kasihan dan anugerah Allah ketika membebaskan mereka keluar dari Mesir. Maka itu terus ditekankan berkali-kali di dalam perjanjian lama. Akulah Allah yang membebaskan engkau dari Mesir. Dan orang Israel melihat kemuliaan Allah begitu jelas di dalam belas kasihannya. Dan kemudian kemuliaan Allah memenuhi tempat-tempat yang dia tetapkan sebagai tempat pertemuan dengan umatnya. Saudara, kita kadang-kadang tidak sadar kemuliaan Allah. Kalau kita sadar kemuliaan Allah ya, kita ibadahnya pasti beda. Saudara lihat contoh kemuliaan Allah dalam Kemah Suci Jadi. Di dalam Keluaran pasal 40 ayat 34 mengatakan, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Saudara, kalau waktu itu ada di situ, kita tidak berani mendekat. Sebab kemuliaan Allah itu begitu menggentarkan kita. Lalu ketika Salomo selesai mendirikan bait Allah itu, di situ dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 8, 10-11, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Nah kemuliaan itu di dalam bahasa Ibraninya apa? Glory of God. Di dalam bahasa Ibraninya itu adalah kemuliaan itu apa? Kavod. Kavod itu artinya heavy, berat. Apa? Nah kemuliaan itu, kavod, sesuatu yang berat menekan sehingga tengkuk ini mau tidak mau kita bersujud. Karena berat menekan. Nah saudara sekalian, waktu kita menghadapi Allah di dalam momen-momen khusus, misalnya di dalam ibadah kita, maka kita harus menyadari kehadiran daripada kemuliaan Allah, glory of God. Nah, Allah di dalam perjanjian baru itu, kemuliaan Allah hadir di dalam kehidupan Yesus dan melalui Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus diutus, maka kemudian kemuliaan Allah memenuhi gerejanya. Kemuliaan Allah memenuhi baitnya yang suci. Maka orang Kristen disebut sebagai bait Allah. Berarti di situ ada kemuliaan Allah yang ada di dalam gerejanya. Nah, penyembahan berhala itu apa? Penyembahan berhala itu adalah kegagalan manusia untuk memberikan kemuliaan yang selayaknya kepada Allah. Dan sebaliknya memberikan kemuliaan itu kepada makhluk ciptaan. Bisa nggak ada penyembahan berhala di dalam gereja? Sangat bisa. Dan itu kita harus sangat berhati-hati. Sekali lagi, penyembahan berhala itu adalah kegagalan manusia memberikan kemuliaan yang selayaknya kepada Allah. Dan sebaliknya memberikan kemuliaan itu kepada
ciptaan. Ketika saudara hadir di gereja, lalu akhirnya saudara di dalam yang disebut sebagai cult. Nah, ini katanya pernah ada di Netflix ya, bahas tentang cult di Korea ya. Dan betapa mengerikan karena apa? Karena pemimpin-pemimpinnya kemudian akhirnya dilihat sebagai seseorang yang disembah melampaui Allah. Sesuatu yang diberikan kemuliaan yang seharusnya diberikan kepada Allah. Ini yang menjadi bahaya di dalam gereja-gereja. Oke, kita sudah bahas mengenai incommunicable attributes ya. Sekarang kita masuk kepada communicable attributes. Mungkin tidak akan semuanya, tetapi kita akan pakai waktu hari ini lebih panjang sedikit ya. Toh saudara nggak ada janji Valentine kan ya? Nggak ada ya? Yang sudah umur ya sudah, tiap hari kan Valentine toh. Atau tiap hari berkabungan. Nah, atribut-atribut Allah yang dapat dikomunikasikan itu menggambarkan karakter Allah di dalam apa? Di dalam relasinya dan tindakan Allah terhadap ciptaannya. Atau sifat yang juga Allah bagikan kepada manusia. Nah, sifat-sifat Allah yang esensial ada yang bersifat kontingen. Nah, saudara perhatikan ya, nanti dalam sifat-sifat Allah ada yang bersifat kontingen. Apa itu kontingen? Itu saya pernah bahas kalau nggak salah di pertemuan pertama, itu bisa ada, bisa tidak. Pernah ada, kemudian tidak ada. Jadi bisa berubah atau kontingen. Misalnya berkenaan kekudusan Allah. Kekudusan Allah itu adalah sesuatu yang esensial. Tetapi bagaimana dengan, kekudusan Allah itu sesuatu yang esensial ya. Tetapi bagaimana dengan yang disebut sebagai murka Allah. Nah, kemarahan Allah. Apakah itu sesuatu yang esensial sama seperti kekudusan Allah? Tidak. Murka Allah itu bersifat kontingen atau bisa berubah. Murka Allah itu adalah apa? Apa sih artinya kemarahan Allah? Murka Allah? Murka Allah itu adalah bagaimana kekudusan Allah menyatakan dirinya menghadapi pemberontakan dan dosa. Jadi kekudusan Allah ketika berhadapan dengan dosa, ketika Allah berhadapan dengan dosa, dan pemberontakan, maka itulah kemudian menghasilkan yang namanya murka Allah. Murka Allah. Jadi Allah bereaksi terhadap dosa, terhadap pemberontakan, kemudian di situ Allah menyatakan murkanya. Nah, di dalam cara yang sama, belas kasihan Allah itu adalah cara Allah mengkomunikasikan kasih setianya kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang menjadi sasaran penebusan. Nah, setiap sifat Allah, atribut Allah ini, setiap sifat itu merupakan sifat dari masing-masing pribadi Allah Tritunggal. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan kita bilang, oh Bapa kasih, itu Yesus kasih. Bapa tidak, Bapa kejam. Nah, tidak. Semua sifat itu adalah sifat daripada Allah Tritunggal. Sekarang kita lihat kebaikan Allah. Kebaikan Allah itu adalah kesempurnaan sifatnya dan keunggulan moralnya. Kebaikan Allah itu orang mengatakan di dalam dua hal ya. Nah, ini istilah Latin ya, saudara perlu ingat, ya nggak ingat juga nggak apa-apa ya. Ad intra, ad extra ya. Intra itu ya pasti dalam, extra itu ya itu keluar ya. Ad intra itu adalah kebaikan Allah pada dirinya sendiri. Lalu ad extra itu ialah kebaikan Allah di dalam ciptaannya atau karyanya. Allah itu sempurna, maka kebaikan Allah itu adalah kebaikan yang tertinggi. Tidak ada lagi kebaikan yang Allah perjuangkan. Kalau kita masih berusaha menjadi orang yang lebih baik. Tolong doakan Pak, saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Nah, puji Tuhan kamu masih manusia, gitu kan ya. Karena Allah tidak lagi memperjuangkan sesuatu hal menjadi lebih baik. Karena dia adalah kebaikan yang tertinggi. Allah tidak bisa berubah menjadi lebih baik atau kurang baik. Jadi saudara tidak bisa katakan Allah perjanjian lama itu kurang baik. Allah perjanjian baru itu lebih baik. Tidak. Allah tidak mengalami perubahan itu. Nah, sebagai pencipta, kebaikan Allah itu melimpah baik di dalam penciptaan maupun di dalam pemeliharaannya. Jadi saudara, kita bisa melihat seperti berlian ya. Kita bisa melihat dari berbagai sisi. Demikian pula kebaikan Allah bisa dilihat dari berbagai sifatnya. Setiap sifat ilahi, baik belas kasihan, kasih karunia, kesabaran, keadilan, murkanya itu pun kita bisa lihat
dari kebaikan Allah. Jadi kebaikan Allah ini kita bisa lihat ya seperti itu berlian ya, kita bisa lihat dari banyak itu banyak sisi ya. Dan kita bahkan murkanya Allah itu keluar dari kebaikan Allah loh. Murkanya Allah, kemarahan Allah, waktu Allah marah, maka orang kan mengatakan jauh lebih baik saudara masih dipukul Tuhan daripada saudara tidak dipukul Tuhan. Kalau saudara bersalah Tuhan masih pukul ya, itu jauh lebih baik. Karena saudara masih melihat kebaikan Tuhan. Kalau saudara sudah dibiarkan Tuhan, tidak dipukul lagi, itu celaka saudara. Tuhan sudah mengabaikan. Tuhan menyerahkan saudara kepada apa yang saudara mau. Itu sebenarnya yang namanya neraka saudara sekalian. Neraka itu bukan neraka model itu ya. Kadang-kadang kita punya pandangan konsep neraka itu horor banget ya, kayak film-film horor ya. Itu ya tentu horor, tapi bukan dalam arti lidah ditusuk-tusuk, mata dicungkil masukin lagi, sakit bener gitu. Serem banget saudara, gitu kan ya. Serem banget, karena kadang-kadang bahkan di gereja-gereja konsep neraka itu serem banget, kuku dicabut itu mah di markas itu ya, kuku dicabut dimasukin lagi segala macam, dan itu selama-lamanya begitu. Sebenarnya neraka itu ya saudara, yang paling utama adalah tempat di mana saudara tidak akan bertemu dengan Allah yang baik. Di situ kebaikan Allah, anugerah Allah, kasih karunia Allah, semua saudara tidak akan ketemu di situ. Dan itu sangat mengerikan. Nah saudara, itu kebaikan Allah bisa diketahui melalui wahyu umum penciptaan, tetapi akan jauh lebih nyata di dalam wahyu khusus, di dalam karya daripada Kristus, di dalam karya Kristus, Sang Anak yang menjadi manusia dan disalibkan bagi kita. Itu adalah kebaikan Allah. Saudara pegang itu deh, Allah itu baik ya. Kadang-kadang kita bergumul dalam banyak hal ya, iman kita goncang. Saudara pegang satu hal saja, bahwa Allah itu baik. Apa yang dia kerjakan itu di dalam kebaikan dia. Lalu kasih Allah. Banyak orang yang anggap kasih Allah itu adalah sifat utamanya. Lalu yang lain tidak penting gitu ya. Oh kasih Allah itu yang paling penting. Nah saudara sekalian, ada pula yang anggap kekudusan Allah, kedaulatan Allah itu sebagai atribut yang utama. Nah setiap sifat itu sebenarnya selaras satu dengan yang lain. Dan setiap sifat itu mengungkapkan mengenai kasih Allah yang melimpah dalam setiap sifatnya saudara sekalian. Dan kita tidak boleh menganggap Allah itu baik menurut standar tertentu. Nah kadang-kadang kita menilai Tuhan itu baik menurut standar tertentu. Waktu saudara menilai Allah itu baik, misalnya ya, orang mengatakan, kadang-kadang kita baca Alkitab ya, kita itu menilai Alkitab itu terlalu sempit. Kita menilai berdasarkan zamannya kita. Kita menilai berdasarkan masanya kita. Lalu kita menghakimi Allah. Nah, Allah itu ketika dikatakan baik, itu bukan seturut dengan standar yang kita buat. Misalnya Allah yang baik itu ialah Allah yang, misalnya dia menjawab doa-doa saya, dia mencegah semua kejahatan, apa segala macam. Nah kita kemudian sudah mendefinisikan Allah itu baik berdasarkan standar tertentu. Pertanyaannya, standar ini siapa yang ciptakan? Tentu juga manusia ya. Kadang-kadang juga Allah memberikan itu dalam wahyu umumnya kan ya. Tetapi saudara jangan lupa bahwa Allah itu sendiri adalah standarnya saudara. Allah itu sendiri adalah standarnya. Jadi Allah bukan baik berdasarkan standar tertentu. Karena Allah itu yang menetapkan seluruh standar itu. Nah kasih Allah merupakan sifat itu yang dapat dikomunikasikan sehingga manusia harus meniru kasih itu. Sebagai penerima kasih Allah, orang-orang percaya membalas kasihnya walaupun dalam bentuk yang terbatas sebagai manusia. Mengasihi Allah dan mengasihi kepada sesama karena Allah adalah kasih dan itu sifat yang communicable. Maka Yesus ditanya, hukum mana sih yang terutama? Dari 10 hukum, dari begitu banyak hukum, mana sih yang terutama? Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Itu sifat yang harus ada. Dan bahkan bukan cuma mengasihi itu keluarga kita atau orang terdekat kita, satu suku dengan kita. Yesus bahkan membawa kasih itu kepada satu titik yang ekstrim sampai mengasihi musuh-musuh kita. Nah ini bukan hal yang mudah. 3 ketegangan teologis yang seringkali muncul berkenaan dengan doktrin kasih Allah ialah apa? Kesulitan mempertemukan Allah yang pengasih dengan dunia yang hancur dan menderita. Ini kesulitan. Nah, kalau dunia semuanya baik-baik saja, kita akan makin melihat, wah segala sesuatu berjalan baik. Tuhan akan
wah Tuhan akan segera datang, apa segala macam kan ya. Karena kita melihat segala sesuatu berjalan seperti yang kita inginkan. Tapi ketika dunia hancur dan menderita, maka kita akan sulit mempertemukan Allah yang pengasih dengan dunia yang seperti itu. Yaitu masalah kejahatan, masalah penderitaan. Lalu hubungan antara Allah dengan keadilannya. Nah ini seringkali orang bertanya begini, dapatkah Allah dikatakan penuh kasih ketika dia menghukum orang yang memberontak terhadap dia selama-lamanya? Dapatkah Allah dikatakan penuh kasih ketika dia menghukum orang yang memberontak kepada dia selama-lamanya? Dan yang ketiga ialah ketegangan antara kasih Allah dengan doktrin ketidakmungkinan ilahi, yaitu bisakah Allah dikatakan penuh kasih jikalau dia tidak menderita bersama makhluknya? Saya lagi menderita, saya sakit cancer. Tuhan kan tidak pernah sakit cancer. Bagaimana dia bisa mengerti saya? Ini pertanyaan bagus ya, pernah dikatakan oleh Gerard Bray. Begini, ketika saya menderita, bisnis saya bangkrut, ketika saya menderita anak saya bermasalah, ketika saya menderita itu keluarga saya tidak lagi seperti dulu segala macam, apakah Allah mengerti? Bukankah Allah tidak pernah mengalami itu? Apakah Allah mengerti kesulitan relasi suami istri? Bukankah Yesus tidak menikah? Apakah Allah bisa mengerti masalah saya? Nah, Gerard Bray kasih jawaban bagus ya. Seorang teolog namanya Gerard Bray. Dia mengatakan, apakah semua masalahmu Allah harus pernah mengalami baru dia bisa menyelesaikan? Waktu kamu sakit, kamu pergi dokter, kamu terbaring di tempat tidur, aduh sakit. Kamu mau dokter yang mana? Yang datang baring di sampingmu, aduh sakit. Atau dokter yang datang, ayo sakit apa? Sini saya periksa. Ini obatnya ya, tebus. Nah, saudara mau dokter yang mana? Yang turut merasakan sakitmu? Berbaring di tempat tidurmu, di samping, sakit. Gitu ya. Enggak kan ya? Kita mau dokter yang mengerti. Tapi dokter itu tidak harus pernah mengalami itu. Nah ini hal-hal yang seringkali menjadi ketegangan antara kasih Allah dengan keadaan manusia. Dan kita jangan lupa bahwa justru Allah pernah mengalami hal yang teramat sulit itu, teramat menderita ketika dia berada di atas kayu salib. Oke, kita mungkin tidak bisa panjang lagi ya. Ada pertanyaan? Masih banyak sih poin-poin kita tentang, yang paling terakhir adalah tentang murka Allah ya. Yang saya pikir satu poin yang penting, mungkin saya skip yang lain, saya lanjut ke ini ya, ke murka Allah, karena ini seringkali menjadi pertanyaan kita. Menjadi pertanyaan kita mengenai apakah Allah yang kasih bisa marah, bisa murka kepada kita. Nah seringkali kita melihat kepada perjanjian lama, dan kita mengatakan perjanjian lama itu menampilkan Allah yang murka ya. Lalu kemudian kita mengatakan perjanjian baru itu bicara tentang Allah yang kasih. Nah kemudian kita seringkali membenturkan antara kasih Allah dan murka Allah. Nah apakah betul lawan daripada kasih adalah murka? Nah anak-anak kalau lihat orang tuanya marah, anak-anak mana lebih suka, orang tuanya marah atau orang tuanya kasih? Kasih kan ya, tapi apakah ketika orang tuanya marah itu adalah opposite, lawan daripada kasih? Nah saudara sekalian, ini seringkali kita sulit menerima ya. Murka Allah itu apa? Murka Allah itu ialah kebencian Allah terhadap kejahatan. Dan ketidaksenangan Allah terhadap dosa dan orang-orang berdosa. Ketidaksenangan Allah terhadap orang-orang berdosa, terhadap dosa begitu ya. Dan murka Allah bukan konsep yang populer di negara-negara barat yang liberal. Negara barat yang liberal, kenapa mereka sulit menerima Alkitab? Nah ini panjang sejarahnya ya kalau kita bahas mengenai sejarah gereja ya. Nah tetapi bagi mereka apaan itu Allah yang marah? Kami hanya mau terima Allah yang kasih, kami tidak mau terima Allah yang marah. Padahal konsep itu di dalam Alkitab itu sangat menonjol loh. Konsep Allah yang murka itu dicatat dalam perjanjian lama saja mungkin ada 580 kali penyebutan. Menggunakan lebih daripada 20 istilah yang berbeda. Murka Allah sangat kental di dalam Alkitab. Tetapi saudara perhatikan, waktu bicara tentang murka Allah, pembicaraan itu bersifat, nah ini, kita kadang-kadang, sekali lagi yang tadi saya katakan di awal, bahwa kita seringkali menempatkan Allah satu level dengan kita. Padahal ketika saudara mengerti tentang Allah, ketika Allah menyatakan dirinya dalam bentuk manusia, itu dikatakan
Morfi kan, morph bentuk kan, morph bentuk. Dan ketika Allah menyatakan sesuatu tentang sifatnya emosinya itu dikatakan antropopatis. Patis itu kan patos, perasaan ya, emosi ya. Nah ketika dikatakan Allah marah, Allah murka, itu bersifat antropopatis. Artinya kita nggak bisa ngerti kemarahan Allah itu, maka kita pakai istilah manusia. Bahwa Allah marah, Allah murka, itu adalah istilah manusia. Dan perhatikan kemarahan Allah sama enggak dengan kemarahan manusia. Jangan samakan kemarahan Allah dengan kemarahan manusia yang sering penuh dengan dosa. Lagi nyetir, tiba-tiba disalib. Ini kemarahan Allah enggak? Saya marah kudus, lagi nyetir, disalib. Nah ini beda ya saudara. Marahnya Allah beda dengan marahnya manusia. Jangan disamakan sebab Allah tidak mengalami perubahan suasana hati. Kita ada perubahan suasana hati kan? Wah, pulang suami senang ya lihat istri ya. Begitu istri kasih makanan sehat, Senin tahu, Selasa tahu, Rabu tahu, Kamis tahu. Suami bilang ini makanan bisa bikin darah tinggi ini. Lama-lama emosi ini. Suasana hati langsung berubah. Istri yang sediakan makanan bisa ditanggapi istri yang mau bunuh suami ini darah tinggi. Begitu ya. Nah Allah tidak pernah mengalami perubahan suasana hati dan tidak pernah lepas kendali. Kita kadang lepas kendali enggak? Lepas kendali saudara, karena marahnya over. Marahnya over. Demikian pula kasih Allah juga bersifat antropopatis. Kita tidak pernah bisa mengerti kasih Allah. Maka saudara jangan terjerumus lantas menyamakan cinta Allah dengan cinta manusia yang tidak sempurna. Jadi apa itu murka Allah? Ialah ketidaksenangan dan kemarahan Allah terhadap dosa dan kebencian Allah terhadap kejahatan dan semua yang menentangnya. Nah, sudah perhatikan, seorang teolog bernama C.H. Dodd ya, C.H. Dodd gitu ya. C.H. Dodd dia mengatakan dia memandang murka Allah sebagai proses yang tidak bersifat pribadi. Kadang-kadang kita marah itu bersifat pribadi, saudara. Tetapi murka Allah itu bukan sesuatu yang bersifat pribadi, tetapi itu adalah proses sebab akibat yang tidak bisa dihindari dalam dunia moral. Sebab akibat yang tidak bisa dihindari di dalam dunia moral. Dan murka Allah bukan bersifat kekal. Itu adalah reaksi Allah terhadap dosa. Reaksi Allah terhadap dosa. Murka bukan sesuatu yang memang dari sononya tuh Allah begitu. Tidak. Itu adalah reaksi Allah terhadap dosa, beda dengan belas kasihan Allah. Jadi waktu kita lihat murka Allah, kita jangan memikirkan itu sebagai opposite daripada itu kasih. Tetapi murka Allah itu seperti kemarahan itu orang tua kepada anaknya. Kasih dan murka ya. Jadi kita jangan memandang ini sebagai sesuatu yang bertentangan. Tetapi saudara sekalian, murka Allah adalah sesuatu yang keluar daripada kasihnya Allah. Jadi murka Allah adalah sesuatu yang keluar dari kasihnya Allah. Kasihnya Allah. Jadi murka Allah itu bukan sesuatu yang kebalikan daripada kasihnya, melainkan akibat dari kasih Allah. Karena dia mengasihi maka dia marah. Lawan daripada murka itu bukan kasih, saudara. Lawan daripada murka itu apa? Lawan daripada murka itu apa? Bukan kasih, tapi apa? Sabar. Nah, kita sabar ya, kita bilang ya. Nah, saudara mau tahu jawabannya? Sabar ya. Lawan daripada murka adalah, saudara, ini dalam Roma loh, itu Paulus katakan. Lawan daripada murka itu adalah ketidakpedulian, saudara. Itu saudara pernah marah kepada orang yang saudara tidak anggap penting? Saudara lihat di depan itu saudara lewat. Apaan nih sih kok ini abang nasi goreng kok pacaran sama itu sih? Kan nggak benar itu. Kan boleh dong cari yang lain aja. Jangan sama yang itu. Kan enggak toh, kita enggak marah toh. Kita tidak ada relasi. Tetapi murka itu adalah sesuatu yang opositnya ialah ketidakpedulian. Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu harus tulus. Paulus memerintahkan. Tetapi Paulus mengatakan jauhilah. Itu sebenarnya bahasanya itu hate ya. Benci ya. Bencilah sesuatu yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka kasih itu akibatnya ialah ketika dia mengasihi ada murka. Dan itu opositnya adalah ketidakpedulian. Ketika orang tua sudah tidak peduli kepada anak.
enggak marah, enggak apa. Pa, mau ngeganja. Wih, mantap anakku gitu ya. Ini orang tua kasih sama anak atau tidak? Pa mau balap-balapan. Bannya yang bagus ya. Gitu. Saudara, kasih itu pasti ada murka, tetapi lawan daripada kasih itu sebenarnya adalah eh, itu ketidakpedulian. Seorang suami yang mencintai istrinya pasti merasa cemburu, tetapi bukan cemburu buta ya saudara. Saya kadang-kadang lihat ada yang sangat cemburu buta loh. Istri, pokoknya nggak boleh satu mobil sama siapapun juga. Ayo, ayo naik angkot semua turun. Itu jadi saudara sekalian, apa seorang suami yang mencintai istri dia akan merasa cemburu dan marah atas misalnya perselingkuhan istrinya. Nah, kegagalan untuk membenci kejahatan berarti kurangnya kasih. Allah yang tidak membenci kejahatan, ini statement itu penutup ya. Allah yang tidak membenci kejahatan tidak layak disembah sebagai Allah. Jadi kalau saudara menyembah sesuatu dan saudara merasa kalau saya bersalah saya bisa menyogok, saya bisa kasih sesajen, saya bisa kasih persembahan supaya Allah tidak marah, maka dia tidak layak untuk disembah sebagai Allah. Allah yang tidak membenci kejahatan tidak layak disembah sebagai Allah dan dia tidak penuh kasih. Maka ketika Allah murka, kita bersyukur sebab itu menyatakan kasih Allah. Oke, baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kita masih ada waktu sebentar. Ada Pak via Slido. Selamat Ya. malam Pak, saya mau bertanya bagaimana memahami Allah yang Maha Tahu menciptakan manusia yang akan berdosa. Dalam kurung tidak taat kepadanya atau bahkan menolaknya. Iya, bagaimana memahami Allah yang Maha Tahu menciptakan manusia yang bakal berdosa? Saudara, kenapa sih Allah menciptakan? Allah tahu nggak manusia bakal berdosa? Allah tahu nggak manusia bakal melawan Allah, mendukakan Allah, manusia bakal jatuh ke dalam dosa dengan segala kejahatan yang begitu mengerikan. Kenapa sih Allah menciptakan manusia? Sama kan? Ibu-ibu yang waktu mau melahirkan anak tahu nggak? Nanti anaknya muntah sembarang, sembarang. Nanti anaknya sekolah lawan orang tua. Nanti anaknya bisa dipanggil, itu orang tua bisa dipanggil guru segala macam, tahu nggak? Tahu kan ya, kita kan tidak melahirkan, ibu-ibu kan tidak melahirkan malaikat kan ya. Ya dilahirkan kan maleset. Bukan malaikat. Maleset kan. Dan tetapi kenapa setiap tahun banyak juga yang itu melahirkan? Sudah tahu susahnya mengurus anak kan? Apalagi kalau anak 12, sudah tidak dihafal satu persatu gitu. Kadang-kadang yang pulang anak tetangga. Nah tetapi kan tetap melahirkan anak, kenapa? Karena ada kasih dan ada pengharapan. Nah tentu bukan Allah berpengharapan sama seperti kita, karena Allah tidak tahu. Tidak, Allah tahu. Allah tahu, tetapi di dalam kasihnya Allah mengerjakan itu. Alkitab mengatakan Allah adalah kasih, God is love. Dan itu melandasi seluruh tindakan Allah, even terhadap umatnya yang menyakiti hatinya, even terhadap umatnya yang mendukakan dia, tetap Allah mengasihi dan Allah bertindak berdasarkan kasihnya itu. Oke, masih ada pertanyaan lain? Masih Pak. Apakah bentuk manusia ada saat Allah mencipta atau saat dalam kekekalan? Iya, manusia bukan makhluk kekal ya. Malaikat-malaikat dan roh kita itu diciptakan. Malaikat dan roh kita diciptakan, kita tidak ada kekekalan. Jadi ada film apa tuh yang jiwa-jiwa anak-anak ada dalam kekekalan, film kartun. Apa ya? Saya lupa ya. Bahwa seakan-akan di sana sudah ada jiwanya, kita tinggal menantikan kapan turun. Nah seringkali kita berpikirkan ya, oh jiwa itu sudah ada, tinggal di pabrikannya, nanti janjian di situ ya. Jadi aku turun dulu ya. Loh kamu turun tahun berapa? Tahun 1000. Aku 1000 tahun lagi deh gitu kan ya. Enggak. Pada saat Allah mencipta, jiwa itu hadir. Nah itu ada pandangan macam-macam ya. Tapi kita melihat bahwa jiwa itu tidak berada dalam kekekalan. Jiwa itu dicipta dan ketika dipertemukan antara sperma dengan itu dan terjadi pembuahan. Nah kita mungkin Bapak Ibu bisa lihat pada speak yang terakhir ya, itu bahas mengenai itu tema itu. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, sudah tidak ada pertanyaan ya. Dari tempat ini sudah nggak ada pertanyaan juga ya. Baik, mari kita pulang. Yang
hari ini tidak sesuai dengan ekspektasi, malam ini boleh meratap dan berdoa, tetapi percayalah Allah berdaulat ya. Allah berdaulat atas segala sesuatu. Setiap iya, silakan. Ya? Ya, iya. Sutradara tidak ada di dalam panggung. Itu sutradara tidak muncul di panggung, tetapi dia merancang jalannya cerita itu. Kita bisa mengatakan so called begitulah bahwa Allah itu seperti sutradara. Tetapi bukan berarti bahwa kita itu dalam pengertian gini. Kita nggak bisa menggambarkan bahwa kita itu pemain aktor yang hanya menuruti skrip. Tetapi Allah itu memberikan sesuatu kehendak yang namanya kehendak bebas kepada kita. Karena kalau tidak ada kehendak bebas, Allah tidak berhak menghukum kita. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang jahat dan Allah menghukum kita, berarti di situ menunjukkan Allah adil. Dan kita melakukan itu menjadi tanggung jawab kita. Ya. Oke, baik, kita akan tutup dalam doa ya. Ya, minta kesediaan Pak Arthur ya, boleh tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang surga, Tuhan sekali lagi kami ucap terima kasih Tuhan untuk kesempatan boleh belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari malam hari ini bukan saja mengubah pikiran kami, pengenalan kami akan Engkau, tetapi juga mengubah hati kami, sehingga hari demi hari kami boleh semakin mencintai Engkau, dan kami juga boleh kagum atas Allah kami yang begitu besar. Dan sebentar lagi kami akan berpisah, kiranya Engkau juga menyertai kami, sehingga kami boleh sampai di tempat kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bisa berdoa. Amin. Amin. Oke, baik, nanti setelah kelas ini sudah terakhir minggu depan, kita terakhir ya, terlalu singkat sebenarnya 4 kelas, tetapi kita buat kelas-kelas pendek supaya saudara tidak terlalu rasa panjang lalu merasa bahwa wah nanti saya akan pergi-pergi apa segala macam. Kita buat kelas pendek, dan kelas berikutnya ialah kelas apologetika, itu 2 minggu depan, bukan Rabu tetapi Selasa, dan kita adakan di GRI Citra ya, GRI Citra. Ada 5 minggu nanti. Lalu setelah itu kita masuk kepada practical theology, membahas mengenai kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran. Kita akan masuk kepada poin itu. Mulai tanggal 27 Februari ya, mengapa berapologetika. Oke, baik, selamat malam. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi minggu depan di kelas terakhir.